Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurika Mustikasari dengan nomor induk mahasiswa 220322500. Saya adalah mahasiswa D3 Perkamedis dan Informasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini, saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem digestif atau sistem pencernaan untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiharto S.Kep Nurse MPD. Langsung saja, yang pertama, definisi sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Tujuan pencernaan ini adalah untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk lebih kecil atau lebih halus. Sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu pencernaan yang melibatkan enzim. Selanjutnya, saluran pencernaan terdiri dari beberapa organ, yaitu yang pertama rongga mulut, yang kedua faring, yang ketiga esofagus, yang keempat lambung, yang kelima usus halus, yang keenam usus besar, yang ketujuh rektum, dan yang terakhir adalah anus. Selanjutnya adalah penjelasan tentang rongga mulut. Rongga mulut merupakan organ pertama yang dilalui makanan untuk masuk ke dalam lambung. Proses yang terjadi di dalam mulut adalah pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Selanjutnya ada faring. Faring adalah suatu kantong fibromuskuler yang bentuknya seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolum vertebra. Faring terdiri dari 3 bagian. Yang pertama nasofaring, yang kedua orofaring, dan yang ketiga laryngofaring. Kemudian ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan masuk dengan cara mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui esofagus dengan proses peristaltik. Esofagus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian superior, yaitu sebagian besar adalah otot rangka. Yang kedua bagian tengah, yaitu campuran otot rangka dan otot polos. Yang ketiga bagian inferior, yaitu terdiri dari otot polos. Selanjutnya, proses menelan menggerakkan makanan dari faring menuju esofagus meliputi 3 fase. Yang pertama fase volunter, yang kedua fase faring, dan yang ketiga fase esofagus. Yang pertama fase volunter. Pada fase volunter, lidah menekan palatum keras saat rahang menutup dan mengarahkan bolus ke arah orofaring. Yang kedua, fase faring. Bolus makanan dalam faring merangsang reseptor orofaring yang mengirim impuls ke pusat menelan dalam medula dan batang otak bagian bawah. Refleks yang terjadi adalah penutupan semua lubang kecuali esofagus sehingga makanan bisa masuk. Yang ketiga, fase esofagus. Sfinkter esofagus bawah berelaksasi setelah melakukan gelombang peristaltik dan memungkinkan makanan terdorong ke dalam lambung. Sfinkter kemudian berkontraksi untuk mencegah regurgitasi isi lambung ke dalam esofagus. Jadi sfinkter dalam esofagus ini berfungsi untuk mencegah makanan yang sudah masuk ke dalam lambung agar tidak kembali ke dalam esofagus. Selanjutnya, organ keempat adalah lambung atau gaster. Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut.
di antara kerongkongan dan usus kecil. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan. Lambung dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, di antaranya 1. Kardia, 2. Fundus, 3. Korpus, 4. Antrum, yang kelima adalah pilorus. Lambung menghasilkan enzim dan asam amino. Enzim yang dihasilkan lambung adalah enzim pepsin dan enzim renin. Fungsi enzim dan asam lambung adalah: yang pertama ada enzim pepsin, berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua enzim renin, berperan untuk menggumpalkan protein yang terdapat pada susu. Yang ketiga asam lambung atau HCl. Asam lambung berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsin dan membunuh mikroorganisme patogen yang masuk bersama makanan. Yang keempat, dinding lambung menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membasahi makanan dan melindungi lambung. Selanjutnya adalah fungsi lambung. Yang pertama, sebagai pertahanan utama dalam sistem kekebalan tubuh. Karena lambung mengandung asam klorida yang membantu untuk membunuh bakteri dan virus yang masuk bersama makanan yang dikonsumsi. Yang kedua, untuk menyerap ion, air, dan beberapa senyawa larut lemak seperti alkohol, kafein, dan aspirin. Yang ketiga adalah untuk memproses dan mengubah protein menjadi pepton. Yang keempat, untuk membekukan susu dan mengeluarkan kasein. Organ kelima adalah usus halus. Usus halus adalah tabung panjang berliku yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus memiliki panjang kurang lebih sebesar 6 meter. Alasan usus ini disebut usus kecil yaitu karena diameternya lebih kecil daripada usus besar atau kolon, yaitu berdiameter sekitar 2,5 cm. Selanjutnya, usus halus dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga ileum. Ketiga bagian itu memiliki fungsi masing-masing. Untuk duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara sempurna menjadi partikel-partikel sari makanan yang siap diserap oleh mukosa usus. Yang kedua jejunum, fungsi utama jejunum adalah menyerap gula, asam amino, dan lemak. Setelah zat-zat gizi ini diserap seluruhnya, makanan yang telah dicerna akan bergerak menuju bagian akhir usus halus yang disebut ileum. Yang ketiga yaitu bagian ileum. Fungsi ileum adalah menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh duodenum atau jejunum. Zat yang umumnya diserap oleh ileum yaitu vitamin B12 dan garam empedu yang akan didaur ulang menjadi cairan empedu. Selanjutnya yang keenam adalah organ usus besar. Usus besar atau yang biasanya disebut kolon merupakan organ pada sistem pencernaan yang merupakan lanjutan dari usus halus. Apabila direntangkan, panjang usus besar bisa mencapai 1,5 sampai 2 meter. Usus besar memiliki struktur dinding yang sejenis dengan usus halus, seperti lapisan serosa, otot, submukosa, dan mukosa. Fungsi utama dari usus besar adalah menyerap sisa cairan yang belum tercerna sempurna dari usus halus. Selain itu, organ ini juga menjadi tempat mengalirnya sisa pencernaan yang tak digunakan tubuh ke rektum untuk dibuang dalam bentuk feses. Kemudian, usus besar terdiri dari 4 bagian, yaitu sekum, kolon, rektum, dan anus. Sekum merupakan bagian usus besar berbentuk seperti kantong yang menghubungkan ileum dengan kolon. Selanjutnya kolon. Kolon merupakan bagian usus besar yang paling panjang dan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, dan kolon sigmoid. Selanjutnya yaitu rektum.
Rektum merupakan tempat tinja disimpan sampai akhirnya dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ada anus. Anus merupakan bagian dari usus besar yang paling akhir. Organ selanjutnya adalah rektum. Rektum merupakan sebuah saluran yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Rektum merupakan bagian dari sistem pencernaan dan merupakan bagian terakhir dari usus besar yang menghubungkan usus sigmoid ke saluran anus. Fungsi rektum. Fungsi rektum ada beberapa. Yang pertama, menerima feses dari usus besar. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Yang ketiga, memberi perasaan ingin buang air besar atau defekasi. Yang keempat, membantu feses keluar dengan gerakan peristaltik. Yang kelima, mendorong kembali feses ke usus besar jika feses tak kunjung dikeluarkan. Yang keenam, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba. Kemudian, organ ke-8 adalah anus. Anus merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Anus sering disebut dengan dubur atau lubang bokong, yaitu perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh. Terbuka dan tertutupnya anus diatur oleh otot sphincter. Kemudian fungsi anus. Yang pertama yaitu untuk melakukan defekasi, yang kedua mengatur keluarnya feses, yang ketiga menahan BAB di saat tertentu. Selanjutnya, organ pencernaan tambahan yang meliputi 1. Kelenjar liur yang terdiri dari kelenjar parotis, sublingual, dan submandibular. Yang kedua gigi, yang ketiga lidah, yang keempat hati, yang kelima kantong empedu, yang keenam pankreas. Baik, selanjutnya yang pertama adalah kelenjar liur. Kelenjar liur terdiri dari 3 bagian yaitu kelenjar parotis, kelenjar sublingual, dan kelenjar submaksilar atau submandibular. Kelenjar parotis adalah kelenjar saliva terbesar, terletak agak ke bawah dan di depan telinga, dan membuka melalui ductus parotis menuju suatu elevasi kecil yang terletak berhadapan dengan gigi molar kedua pada kedua sisi. Selanjutnya kelenjar sublingual terletak di dasar mulut dan membuka melalui ductus sublingual kecil menuju ke dasar mulut. Yang ketiga, kelenjar submaksilar atau submandibular, kurang lebih sebesar kacang kenari dan terletak di permukaan dalam pada mandibula, serta membuka melalui ductus Wharton menuju ke dasar mulut pada kedua sisi frenulum lingual. Selanjutnya organ gigi, bagian-bagian gigi. Yang pertama ada enamel, yaitu bagian luar gigi yang paling keras dan putih dari gigi. Yang kedua dentin, yaitu jaringan keras yang mengandung tabung kecil. Yang ketiga adalah cementum, adalah lapisan jaringan ikat yang mengikat akar gigi dengan kuat ke gusi dan tulang rahang. Yang keempat ada pulpa. Pulpa adalah bagian dalam anatomi gigi yang lebih lembut, dapat ditemukan di pusat dan inti gigi serta berisi pembuluh darah, saraf, dan jaringan lunak lainnya. Yang kelima, periodontal ligamentum adalah jaringan yang membantu menahan gigi dengan kuat melawan rahang. Yang keenam adalah gusi. Gusi adalah jaringan lunak yang menutupi dan melindungi akar gigi. Organ ketiga adalah lidah. Bagian-bagian lidah, yang pertama ada papila, yang kedua sulcus terminalis, yang ketiga frenulum linguae, yang keempat tonsil. Papila merupakan permukaan lidah, memiliki tekstur karena adanya tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Ada 3 jenis papila lidah, yaitu papila filiformis, yang kedua papila circumvallata, yang ketiga papila fungiformis. Yang kedua yaitu sulcus terminalis. Sulcus terminal memiliki bentuk seperti huruf V dan merupakan bagian lidah yang memisahkan anterior dan posterior lidah. Yang ketiga frenulum linguae.
atau frenulum lidah adalah selaput lendir yang letaknya memanjang dari lantai mulut hingga ke garis tengah sisi bawah lidah. Yang keempat, tonsil merupakan kumpulan dari jaringan getah bening atau limfoid yang terletak di dalam rongga mulut. Organ keempat yaitu hepar atau hati. Hati merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Karena terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksifikasi. Selanjutnya, hati terdiri dari 4 lobus, yaitu lobus kanan, lobus kiri, lobus caudatus, lobus quadrat. Lobus kanan adalah bagian terbesar di hati yang ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Selanjutnya, lobus kiri. Lobus kiri adalah bagian hati yang punya bentuk lebih runcing dan kecil ketimbang lobus kanan. Lobus kiri dan kanan dipisahkan oleh ligamen falciform. Yang ketiga yaitu lobus caudatus. Lobus caudatus berukuran lebih kecil dibandingkan dua lobus sebelumnya. Letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik vena atau vena cava inferior. Yang keempat, lobus quadrat. Lobus quadrat berada lebih rendah daripada lobus caudatus dan terletak dari sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantong empedu. Selanjutnya, organ yang kelima adalah kantong empedu. Kantong empedu merupakan organ berwarna hijau gelap yang memiliki bentuk seperti buah pir, panjangnya sekitar 7-10 cm, yang mampu menyimpan sekitar 50 mili empedu yang diperlukan tubuh untuk proses pencernaan. Warna hijau gelap tersebut bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Selanjutnya, fungsi kantung empedu adalah 1. Membantu kerja fungsi enzim pencernaan. Yang kedua, empedu berperan sebagai pengencer lemak. Yang ketiga, membantu fungsi enzim lipase. Yang keempat, mengeluarkan racun dalam tubuh. Yang kelima, melindungi tubuh dari bakteri. Selanjutnya, organ keenam adalah pankreas. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut, dan bagian kabut atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Kemudian, fungsi dari pankreas adalah mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukagon yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. Yang kedua yaitu meregulasi gula darah. Pengurangan kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan insulin yang mana mempercepat aliran glukosa ke dalam sel pada tubuh, terutama otot. Insulin juga merangsang hati untuk mengubah glukosa menjadi glikogen dan menyimpannya di dalam sel-selnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.